Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Raska Channel. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba mereaksi sebuah video yang lagi hangat dan lagi booming. Apalagi kalau beritanya timnas kita yang secara mengejutkan berhasil mengembaskan timnas Korea Selatan umur 23, dan saya sangat bangga sekali. Kita semua bangga lah ya. Dan di video kali ini saya akan coba mengulas sedikit, tidak banyak-banyak lah teman-teman. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe, tinggalin komentar di bawah. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, mari kita lihat videonya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Tim nasional Indonesia telah memastikan satu tiket ke babak semifinal setelah menang paling dramatis atas Korea Selatan. Semangat pantang menyerah anak-anak Garuda Muda layak mendapatkan apresiasi yang tinggi karena menciptakan sejarah baru lolos untuk pertama kalinya ke semifinal. Hernando Ari dan Rafael Struyck menjadi bintang kemenangan berkat penyelamatan krusialnya di sesi adu penalti dan torehan 2 gol. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap kemenangan dramatis tim nasional Indonesia mencetak sejarah baru lolos ke babak semifinal sebagai berikut. Hadapi Korea Selatan yang tampil sempurna. Tim nasional Indonesia berhasil lolos ke babak perempat final dengan status runner-up. Skuad Garuda Muda meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan di pertandingan fase grup A. Dengan hasil ini, pasukan Merah Putih dihadapkan dengan lawan yang tangguh yakni Korea Selatan. Skuad Taeguk Warriors Muda nggak bisa dianggap remeh karena berstatus sebagai juara grup B. Skuad asuhan Hwang Sun-hang berhasil meraih hasil sempurna dengan 3 kemenangan. Korea Selatan bahkan gak kebobolan satupun gol saat menghadapi tim nasional Jepang. Lee Yong-jun jadi salah satu pilar mematikan yang harus diwaspadai. Pemain berusia 20 tahun ini berhasil melesakkan 3 dari 4 gol yang dicetak selama babak grup. Pelatih Hwang Sun-hong meminta anak asuhnya untuk melupakan euforia. Dirinya menyadari jika Korea Selatan menghadapi tim nasional Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong. Menurutnya, skuad Garuda Muda harus diwaspadai karena punya permainan yang cepat. Hal yang serupa juga dilontarkan oleh sang kapten yakni Byeon Jun-so. Dia menyebut timnas Indonesia nggak pantas dipandang sebelah mata. Menurutnya, skuad Garuda Muda telah berkembang pesat dan kini menjelma menjadi tim yang solid. Ini menjadi kali pertama Shin Tae-yong akan menghadapi negaranya sendiri. Coach Shin sebenarnya enggan bertemu dengan Korea Selatan di babak perempat final. Sebelumnya dia lebih berharap bisa bertanding menghadapi Jepang. Meskipun begitu, Shin Tae-yong bakal tampil habis-habisan dan sudah memikirkan cara untuk meraih kemenangan. Kepergian pemain kunci yang sempat mengejutkan. Optimisme Shin Tae-yong menemui jalan terjal setelah Indonesia ditinggal oleh Nathan Chuaon. Pemain kelahiran Rotterdam ini terpaksa meninggalkan skuad Garuda Muda usai laga kontra Jordania. Nathan Chuaon dipaksa terbang ke Belanda untuk segera bergabung ke Heerenveen. Sang pemain hanya diberikan izin dari pihak klub selama 1 pekan membela timnas Indonesia. Ini yang jadi drama PSSI pun langsung melobi Heerenveen untuk mau melepas Nathan Chuaon. Sumarji berharap kalau pihak klub bisa memberikan kelonggaran untuk sang pemain. Ketua Badan Tim Nasional ini menilai Nathan Chuaon menjadi pemain penting untuk skuad Garuda Muda. Kembalinya sang pemain tentunya akan membuat lini tengah Indonesia semakin hidup. Apalagi Chuaon bermain cukup apik di pertandingan menghadapi Jordania. Shin Tae-yong bahkan mempercayai Nathan Chuaon bermain di luar posisi aslinya yakni bek sayap. Coach Shin Tae-yong memuji sang pemain yang bisa ditempatkan sebagai gelandang. Beruntung lobi PSSI berjalan cukup sukses. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Ketua PSSI yakni Erick Thohir. Erick Thohir bilang kalau Nathan Chuaon telah mendapatkan izin dari klub untuk memperkuat timnas Indonesia. Dirinya langsung kembali terbang ke Qatar guna mempersiapkan laga kontra Korea Selatan. Coach Shin Tae-yong sudah menduga Nathan Chuaon bakal bisa membela timnas Indonesia. Dalam keterangannya dia menyebut para penggemar nggak perlu terlalu khawatir. Pelatih Korea Selatan ini mengucapkan terima kasih kepada Erick Thohir yang sudah sangat membantu. Kini Shin Tae-yong fokus menatap laga menghadapi Korea Selatan dengan kekuatan penuh.
menang dramatis dengan perjuangan gila. Komposisi skuad yang lebih komplit membuat timnas Indonesia bermain lebih berani. Anak-anak merah putih sudah tampil menekan ke pertahanan Korea Selatan sejak menit awal. Skuad negeri Ginza yang sempat mencetak gol cepat di awal pertandingan. Tembakan jarak jauh dari Kang Hee-lee berhasil menembus gawang Hernando Ari di menit ke-7. Beruntung gol tersebut dianulir oleh VAR karena salah satu pemain Korea Selatan dianggap offside. Skuad Garuda Muda justru membuat kejutan dengan unggul lebih dulu. Rafael Strike berhasil menjebol gawang Baek Jung Bum lewat sepakan indah di luar kotak penalti. Keunggulan ini membuat mental Garuda Muda semakin membara. Namun skuad Taeguk Warriors berhasil menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri dari Komang Teguh. Garuda Muda langsung membalas 3 menit kemudian lewat gol kedua dari Rafael Strike. Skuad asuhan Sintayong pun menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 1-2. Memasuki babak kedua, pasukan Garuda Muda lebih nyaman menguasai permainan. Witan Sulaiman dan kawan-kawan juga masih melancarkan serangan berbahaya ke Korea Selatan. Saat itu Lee Yung Jun diusir oleh sang wasit karena melanggar keras Justin Hubner. Wasit Shaun Evans asal Australia itu awalnya hanya memberikan kartu kuning. Namun Lee Yung Jun langsung dihukum kartu merah setelah Shaun Evans mengecek VAR. Unggul jumlah pemain membuat Garuda Muda berpeluang menambah keunggulan. Sayangnya Korea Selatan justru berhasil menyamakan skor lewat serangan balik cepat yang dilesakan oleh Jong Sang-bin. Skor imbang 2-2 ini bertahan hingga babak extra time berakhir. Pertandingan ini pun terpaksa ditentukan lewat drama adu penalti. Babak tos-tosan berlangsung dramatis karena harus saling kejar-kejaran gol dan seperti nggak selesai-selesai. Skuad Garuda Muda akhirnya memastikan kemenangan berkat eksekusi ke-11 dari pemain Indonesia lewat Pratama Arhan. Pemain Suwon FC ini memastikan timnas Indonesia U23 melangkah ke semifinal. Ini menjadi sejarah baru bangsa Indonesia karena untuk pertama kalinya lolos ke babak semifinal Piala Asia U23. Hernando Ari jadi pahlawan pencetak sejarah. Sejarah membanggakan yang berhasil diukir nggak terlepas dari jasa besar Hernando Ari. Kiper Persebaya Surabaya ini sukses mencatatkan 2 saves penting di babak adu penalti. Hernando Ari mampu membaca 2 kali arah sepakan dari Algojo Taeguk Warriors. Bahkan dia sempat membuat momen usai menepis sepakan ke-12 dari Lee Hee-kang. Saat itu dia melakukan selebrasi joget di depan Lee Hee-kang. Banyak netizen yang menilai kalau ini menjadi selebrasi balasan yang sempat dibuat oleh salah satu pemain Korea Selatan. Berkat performa gemilangnya, Hernando dinobatkan sebagai Man of the Match. Padahal kiper kelahiran Semarang ini nggak bermain begitu baik selama 90 menit. Penampilan hebat ini juga sekaligus melanjutkan performa konsistennya dalam 2 laga terakhir. Selain Hernando, Rafael Strike juga berkontribusi besar dalam kelolosan Garuda Muda. Penyerang dari Ado Den Haag ini memborong 2 gol Indonesia sekaligus. Kehebatan Rafael Strike sekaligus menjadi pembuktian untuk dirinya. Sebelumnya dia sempat dikritik karena nggak mencetak gol di 3 pertandingan. Bayu Ekasari memberikan pujian khusus terhadap sepakan cantik dari Rafael Strike yang dianggapnya luar biasa. Buat bangga negara ASEAN. Kemenangan heroik Garuda Muda langsung disambut sukacita oleh masyarakat Indonesia. Tim nasional Indonesia U23 lolos ke semifinal sebagai tim debutan di Piala Asia U23. Skuad Garuda Muda memutus impian Korea Selatan untuk tampil di Olimpiade selama 10 kali beruntun. Pasukan Sintayong juga mencoreng dominasi Taeguk Warriors atas tim Asia Tenggara. Sebelumnya Korea Selatan selalu berhasil mengalahkan negara-negara ASEAN di Piala Asia U23. Selain itu, timnas Indonesia U23 juga memanen banyak rekor-rekor. Timnas Indonesia U23 berhasil menyamai rekor Qatar sebagai tim debutan yang menembus semifinal. Selain itu, Indonesia juga jadi tim pertama ASEAN yang lolos ke semifinal sebagai tim debutan. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI langsung mengapresiasi tinggi perjuangan para pemain. Menurut Erick Thohir, timnas Indonesia U23 sudah mencetak sejarah yang hebat. Komentar pujian lain juga datang lewat mulut Justinus Laksana selaku pundit lokal. Coach Justin langsung memuji tinggi kesuksesan pasukan Sintayong ke semifinal. Menurutnya, Garuda Muda sudah membungkam keraguan banyak pihak. Timnas Indonesia U23 pun membuka peluang lolos ke Olimpiade Paris 2024.
Ya. Garuda Muda akan otomatis lolos apabila berhasil menempati peringkat 1, 2, ataupun 3. Apabila gagal, Timnas Indonesia U23 juga masih bisa lolos dari jalur playoff lewat posisi keempat. Nantinya Garuda Muda akan berhadapan dengan Guinea U23 sebagai perwakilan dari CAF. Apabila lolos, Garuda Muda bisa mengulang prestasi hebat di Olimpiade Melbourne tahun 1956. Itulah ulasan kemenangan dramatis Timnas Indonesia U23 atas Korea Selatan. Bagaimana pendapatmu? Apakah Garuda Muda bisa kembali mengukir sejarah baru di babak semifinal? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Ya, itu tadi teman-teman. Di sini saya akan sedikit berkomentar ya mengenai jalannya pertandingan. Memang di awal-awal babak pertama timnas kita berinisiatif untuk menyerang sampai terjadilah gol 1 dan 2, dan itu berlanjut di pertengahan babak kedua. Tapi masalahnya ya setelah back timnas diganti sama siapa itu lupa, Arkan Fikri, itu terlihat sangat kedodoran dan banyak drama ya teman-teman di jalannya pertandingan timnas kita dengan Korea Selatan mulai babak awal sampai akhir. Tapi saya tidak akan mengomentar itu. Di sini saya akan lebih berbicara mengenai hal-hal positif tentang timnas kita. Banyak sejarah yang terukir, mulai dari tim debutan yang lolos fase grup sampai tembus perempat final, dan target dari PSSI bisa dicapai oleh Coach Sid. Terlebih lagi yang saya bikin bangga adalah timnas bisa sampai tembus semifinal, dan lawan kita besok itu timnas Uzbekistan. Ya berharap selalu yang terbaik, mengingat timnas Uzbekistan juga tim yang sangat bagus, berbeda gaya bermainnya dengan tim-tim Timur Tengah. Tapi ya selalu optimis dengan strategi Coach Shin ke depan bagaimana melawan timnas Uzbekistan. Ya kita lihat bersama-sama. Lain-lain dari itu enggak ada komentar dari saya. Saya sangat bangga lah ya dengan prestasi yang dibuat oleh Coach Sintayong, dan khususnya timnas kita under 23 ini yang dari tim debutan yang dipandang remeh sekarang sangat mengejutkan. Tapi saya tidak kaget juga melihat kualitas dari racikan Coach Shin. Dan terima kasih untuk semuanya, buat pecinta timnas, fans baik yang di Indonesia maupun yang di luar yang ikut mendukung langsung di stadion Qatar. Ya, tujuan kita sama-sama mendoakan, sama-sama berharap timnas kita menjadi tim yang pantas diperhitungkan. Semoga besok kita bisa menghadapi Uzbekistan dengan mental baja, dan berharap sih, jujur saya berharap bisa sampai ke final dan lolos Olimpiade. Itu impian saya. Ya, nggak usah lama-lama lagi ya teman-teman. Yang like kalau suka video dari saya, dislike kalau yang nggak suka. Yang mau kasih saran, kritik, monggo. Saya dengan terbuka menerima itu, dengan harapan bisa lebih mengembangkan channel ini untuk saya dan teman-teman semua. Salam sehat, ketemu lain waktu, lain kesempatan, jaga kesehatan.
Salam sepak bola. Bye bye.